Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisdiana Sriwahyuning. Saya akan memaparkan mengenai modifikasi modul ajar matematika yang telah saya lakukan. Sebelumnya, modul ajar yang disusun oleh guru di SMAN 38 Jakarta adalah materi eksponen dan logaritma. Namun, pada materi ini telah diajarkan sebelum saya melakukan PPL di SMAN 38 Jakarta. Kemudian, yang selanjutnya adalah pada modul ajar yang telah disusun oleh guru ini tidak menyertakan capaian pembelajaran. Sedangkan modul ajar yang telah saya susun telah saya sertakan capaian pembelajarannya, yakni di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah model pembelajarannya. Nah, model pembelajaran yang digunakan oleh guru pada materi eksponen dan logaritma ini adalah problem-based learning dan discovery learning. Nah, pada materi perbandingan trigonometri ini, model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah project-based learning atau PJBL. Kemudian yang selanjutnya adalah metode dan pendekatan pembelajaran. Sebelumnya, guru hanya menggunakan metode pembelajaran diskusi dan presentasi. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ada diskusi, penugasan, tanya jawab, penugasan proyek, dan presentasi. Serta saya tambahkan pendekatannya, yaitu pendekatan kontekstual, yang mana pada modul ajar sebelumnya yang disusun oleh guru, itu tidak terdapat pendekatan pembelajaran yang digunakan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu hanya berupa lembar kerja siswa, lembar asesmen, buku teks pelajaran, sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan adalah lembar kerja proyek, klinometer, meteran, tali atau rafia sebagai media untuk melakukan proyek pengamatan ketinggian suatu objek. Kemudian, pada komponen inti, yakni tujuan pembelajaran, pada modul ajar yang telah disusun oleh guru, tujuan pembelajarannya adalah merumuskan konsep dan sifat eksponen, yakni belum menggunakan konsep ABCD, yakni audience, behavior, condition, dan degree. Sedangkan modul ajar yang telah saya susun telah menggunakan konsep ABCD, yakni peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan aplikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, seperti menentukan tinggi dan jarak objek serta besar sudut elevasi dengan tepat. Kemudian, yang selanjutnya adalah pada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, dimulai dari kegiatan pendahuluan, pada modul ajar yang telah disusun oleh guru, itu hanya dijadikan satu secara keseluruhan yang tidak dibagi-bagi berdasarkan fase atau sintaksnya. Dan pada modul ajar yang disusun oleh guru, pada kegiatan pendahuluan ini tidak disertakan motivasi, yakni peserta didik tidak diberikan eh, tidak diberi tahu mengenai manfaat mempelajari materi eksponensial. Sedangkan modul ajar yang telah saya susun, yakni pada kegiatan pendahuluan, sudah saya bagi berdasarkan fasenya, yakni ada orientasi, ada apersepsi, ada motivasi, dan ada juga pemberian acuan. Jadi, langkah-langkah pembelajarannya lebih jelas. Serta dalam kegiatan pendahuluan ini
sudah saya sertakan mengenai gambaran tentang manfaat mempelajari perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya pada kegiatan inti pembelajaran. Pada kegiatan inti pembelajaran, pada modul ajar yang disusun oleh guru menggunakan model pembelajaran discovery learning yang mana sintaks-sintaksnya ini sudah sesuai, yakni yang diawali dengan stimulation, kemudian problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Dan ditambahkan dengan aktivitas kelas tentang menyelesaikan soal-soal. Nah, sedangkan modul ajar yang saya susun pada kegiatan inti yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning dengan sintaks yang pertama yaitu penentuan proyek. Jadi proyeknya ditentukan terlebih dahulu, kemudian perancangan langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek, penyusunan laporan dan presentasi, dan dilanjutkan dengan penutup. Modul ajar sebelumnya yang disusun oleh guru, pada kegiatan penutup tidak dituliskan bahwa guru menutup dengan menyampaikan ucapan salam. Nah, sedangkan modul ajar yang telah saya susun, yaitu guru menutup dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. Nah, dalam kegiatan penutup ini yang disusun oleh guru, yakni guru tidak menyertakan mengenai rencana tindak lanjut yang dilakukan, seperti guru memberikan penugasan individu atau yang lainnya. Sedangkan pada modul ajar yang telah saya susun, telah saya sertakan, yakni guru telah merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas perseorangan atau tugas individu. Kemudian asesmen yang digunakan. Pada modul ajar yang telah disusun oleh guru, asesmen yang digunakan yang pertama yaitu ada asesmen individu berupa asesmen tertulis dan asesmen kelompok yang berupa performa dalam presentasi hasil. Sedangkan asesmen penilaian yang saya gunakan pada materi perbandingan trigonometri ini saya rubah menjadi asesmen diagnostik dan ada asesmen formatif, di mana asesmen diagnostiknya berupa survei mengenai indikator motivasi belajar siswa. Nah, survei tersebut dapat berubah sebagai berikut. Menggunakan Google Form dan subjeknya adalah kelas 10-4. Mengenai motivasi belajar matematika peserta didik dengan menggunakan skala 1-5, di mana skala yang nomor 1 itu adalah sangat tidak setuju, kemudian yang selanjutnya itu adalah yang terakhir 5 sangat setuju. Nah, kemudian asesmen formatif yang saya gunakan adalah lembar kerja proyek di mana berisi panduan pelaksanaan proyek, yakni pelaksanaan pengukuran suatu objek ketika di lapangan. Kemudian juga saya sertakan rencana tindak lanjut untuk atau penugasan individu yang berupa soal-soal kontekstual sejumlah 3 soal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang telah disusun guru adalah rubrik penilaian mengenai performa lembar kerja siswa dengan skor dari skala 1, skala 2, 3, sampai 4. Nah, sedangkan rubrik penilaian yang saya susun adalah mengenai rubrik penilaian aplikasi trigonometri
dengan skor yaitu 1 sampai 4 dan cara penilaiannya yaitu nanti eh, skor penilaian sama dengan jumlah skor per 24 atau skor total dikalikan 100. Nah, itu akan menjadi skor akhir. Sedangkan ada juga rubrik penilaian tentang rencana tindak lanjut atau tugas perorangan yang telah saya susun tadi, yakni penilaiannya menggunakan skor yang sama yaitu skor 1 sampai 4 dengan eh, skor penilaian akhir sama dengan jumlah skornya per jumlah skor maksimal dikalikan 100. Sedangkan pada modul ajar yang disusun oleh guru itu tidak terdapat rubrik penilaian mengenai penugasan individu. Namun, hanya disertai rubrik penilaian sumatif di akhir pembelajaran. Sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.